Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah adik-adik. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, hari ini kita kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Nah, hari ini kita ada siapa aja Kak Astrid? Ya, mulai dari sini ya. Di sini ada Kak Asnat, ada Kak Rizka, ada Kak Tasya, dan di pemusik ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau lebih semangat lagi, kita bernyanyi satu pujian ya. Kita berdiri semuanya, kita bernyanyi lagu dari Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya, masih semangat kan adik-adik dan kakak-kakak? Kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin mengurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau nyiapin hati kita ya kakak-kakak. Kita mau siapin hati kita mau saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi dari lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Kita akan mulai ibadah kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Tasya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah boleh bangunkan kami. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 90, bait pertama dan kedua, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang kedua. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, adik-adik, saat ini kita akan masuk firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yeyen. Sekarang siapin Alkitabnya, siapin hatinya, kita mau dengar firman ya. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Ya, benar. Hari ini kita akan mendengar tentang Paskah. Adik-adik di rumah, kalian juga di rumah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bangun dan kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman. Amin. Adik dikasih dalam Tuhan, Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 16, ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yang berjudul Kebangkitan Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut.
Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi, suatu hari, ibu-ibu 3 orang itu sibuk. Sibuk apa mereka? Mereka sibuk ke suatu tempat, mereka membeli rempah-rempah, membeli bunga-bunga. Untuk apa dia beli bunga ya? Rupanya adik-adik Maria, Salome, dan ibu Maria Yakobus itu mau ke sebuah tempat. Apa nama tempatnya? Ternyata tempatnya itu agak jauh dari rumahnya. Sebuah goa yang kemarin dia melihat sendiri dengan matanya kalau tentara Romawi itu membungkus Yesus dengan kain kapan, tapi karena udah kemalaman, jadi nggak sempat dikasih bunga-bunga, dikasih rempah-rempah pewangi, sehingga langsung Tuhan Yesus dibaringkan jenazahnya. Dan adik tahu nggak? Kuburannya itu dipaku, ditutup sama balok. Bukan balok, batu besar banget. Dipantek sama prajurit Romawi. Pagi-pagi benar, 3 orang ibu, tadi siapa kata namanya? Coba kita lihat. Setelah lewat hari Sabtu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 3 orang itu lari. Dia cepat-cepat karena masih pagi, masih gelap, dia lari. Sampai di depan gua, apa yang terjadi adik-adik? 3 orang ibu itu kaget. Ternyata pintu guanya sudah terbuka. Lalu dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk, loh, gak ada. Kemana mayat guru? Kemana mayat Yesus? Dia langsung nangis. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang berpakaian putih hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam gua itu ternyata ada seperti anak muda yang berpakaian putih, bersinar, dan 3 orang ibu itu sangat terkejut karena ada suara. Hai, engkau mencari Yesus orang Nazaret itu? Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit. Sekarang beritakan kebangkitan Yesus itu. Tetapi Maria dengan sedih, dia menyangka suara itu adalah suara tukang kebun atau yang menjaga taman. Tetapi Maria yang lain lari menemui murid-murid yang lainnya, yaitu dia menemui Petrus. Lalu Petrus begitu mendengar bahwa Yesus tidak ada di dalam gua, dia lari, dia mengejar supaya dia cepat sampai di gua itu. Dan benar adik-adik, ternyata di gua itu Petrus sangat hafal bahwa orang Romawi, tentara Romawi itu menaruh mayat Yesus dan dia dibungkus dengan kain kapan. Hanya memang waktu itu kan sudah agak malam, jadi belum dikasih rempah-rempah atau pewangi-wangi. Tapi saat itu Petrus menyaksikan kain kapannya saja yang tinggal ada. Yesusnya bangkit. Dan hari ini adik-adik, kita menyaksikan bagaimana Yesus mengalahkan maut. Maut sudah kalah oleh Yesus. Kalau maut sudah kalah oleh Yesus, berarti Yesus adalah segala-galanya. Yesus Raja kita. Nah, kita bersyukur karena mempunyai Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita punya Allah yang hidup, maka kita harus bangga. Dan kebanggaan itu harus nampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak harus kelihatan menyaksikan kesaksian tentang Yesus kalau dia sudah menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalau kemarin masih marah-marah sama mamanya, sekarang sudah berhenti. Kalau kemarin sudah disuruh minggu lalu suruh memberi apa? Memberi telinga.
Belum semuanya memberi telinga, mulai hari ini kalian sudah harus memberi telinga. Karena Yesus sudah memberi nyawanya. Kita memberi telinga kita untuk apa tadi? Untuk mendengar. Adik-adik, Paskah kali ini, Paskah sangat istimewa. Di tengah-tengah virus yang kita harus Tono harus pakai masker keluar. Kita harus menjaga kebersihan. Tangan, cuci tangan, lalu makanan yang sehat, olahraga, dan katanya harus berjemur. Itu yang harus kita dengar dari mama dan papa. Jadi Paskah kali ini Paskah yang luar biasa. Kita akan ada lomba menghias telur di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Amin. Nah, kalau tadi kita udah dengar firman Tuhan, sekarang saatnya memberikan persembahan. Untuk persembahannya bisa disatukan dengan persembahan mama papa dan diberikan melalui rekening gereja di bawah ini, atau kalian juga bisa datang ke kantor gereja, ditaruh di amplop setiap hari Rabu mulai pukul 11 siang. Sebelum menutup dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi kembali dari lagu yang berjudul Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, hanya nanti. Haleluya, hanya hidup. Haleluya, hanya naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, hanya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita akan mendengarkan warta PA yang akan disampaikan oleh Kariska. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau dengerin warta PA. Warta PA yang pertama, kita kakak-kakak Layan dan juga teman-teman yang ada di rumah mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Warta PA yang kedua, hari ini kita ada lomba, ingat kan yang kemarin sudah dilakukan. Nah hari ini akan ada pengumumannya nanti setelah ibadah. Tunggu aja ya di grup Pelkat PA dan juga di Instagram Pelkat PA Shalom Depok. Sekian warta dari Kariska, terima kasih. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan akhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah masing-masing dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan. Engkau sudah mati, kayu salib sudah dikubur, dan pada hari ketiga Engkau sudah bangkit. Engkau sudah menang atas maut. Berarti Engkau menjadi Allah yang hidup. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami semua untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Dengar-dengaran akan orang tua dan baik kepada semua orang. Berkati kami ya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.